A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, mari kita terus bersyukur atas nikmat iman Islam dari Allah yang membawa kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup sekarang sampai di akhirat nanti. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan mengkaji Allah disebut dengan Al-Qahir, Al-Qahhar. Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahhar, Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Kata perkasa ini menunjukkan kekuasaan, kemampuan, kekuatan yang dahsyat. Apalagi Al-Qahhar itu dalam bentuk sighah mubalaghah, yaitu superlatif yang paling. Jadi keperkasaan Allah itu yang paling, kekuasaan Allah itu yang paling, kekuatan Allah itu yang paling. Kalau yang paling itu ya cuma satu, namanya paling. Sehingga Al-Qahhar di beberapa ayat, paling tidak ada 6 ayat, kata Al-Qahhar itu didahului dengan Al-Wahid. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Jadi hanya satu Allah saja sesungguhnya yang maha perkasa, maha menguasai, yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Jadi Allah yang menguasai seluruh alam ini. Semua makhluk tunduk di hadapannya, semua unsur materi alam ini, semuanya semua patuh kepada kehendaknya, pada ketentuannya. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 39-40, khususnya 39 nanti kita lihat, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya sahibayi sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Di bagian terakhir ayat tadi ada Al-Wahidul Qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, mana yang baik? Tuhan-Tuhanmu yang macam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, ketemu banyak yang di penjara di situ, dan kebanyakan umat dahulu menyembah banyak dewa, banyak Tuhan, patung-patung dan sebagainya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qahhar itu dijelaskan oleh Nabi Yusuf merupakan bantahan Nabi Yusuf terhadap kemusyrikan, kerusakan, kesesatan para pelakunya, orang-orang yang musyrik pada masa beliau. Jamaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qahhar itu juga dijelaskan dalam konteks kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kufur maupun orang-orang syirik, yang mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah. Padahal berhala yang mereka sembah atau apapun yang mereka anggap sebagai Tuhan itu tidak kuasa memberikan manfaat maupun madarat kepadanya.
di surah Ar-Ra'd ayat 16. Ya. Jadi ayatnya agak panjang. Diawali kul mar rabbus samawati wal ard, katakanlah siapa Rob, penguasa, Tuhan penguasa, pencipta langit dan bumi. Kulillah, katakanlah Allah. Ya. Dan seterusnya, ayatnya agak panjang, dan kemudian di akhir ayat ditegaskan kulillah, katakanlah Allah itu khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi keperkasaan, kekuatan, kekuasaan Allah itu yang hanya satu, miliknya Allah saja. Ini juga bermakna bahwa apapun kekuasaan, apapun kekuatan, apapun keperkasaan di alam ini, dalam diri manusia, hewan, tumbuhan, dalam diri gunung, batu dan sebagainya, semuanya itu bersumber dari Allah. Kalau kita manusia itu barangkali ada orang lain yang menganggap kita perkasa, ya. Kita punya kekuatan, kekuasaan, apakah karena status kita, jabatan kita dan sebagainya. Itu semua harus dikembalikan kepada Allah, karena semuanya itu sesungguhnya miliknya Allah. Yang sungguh-sungguh perkasa, berkuasa, punya kekuatan hanya satu, yaitu Allah. Kalau dalam diriku ada kekuatan, keperkasaan, orang menganggap situ, itulah pinjaman dari Allah. Itu hanya barang titipan dari Allah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, al-wahidul qahhar. Disebut juga di Al-Quran surah Ibrahim ayat 48 khususnya. Nanti lengkapnya sampai 51. Kita lihat yang 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidul qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini peristiwa hari kiamat, buminya digulung dengan yang lain. Dan demikian pula langit. Langit digulung dengan diganti langit yang lain. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah. Pada saat itu Allah ditegaskan di dalam ayat ini menghadap kepada Allah al-wahidul qahhar, Allah yang Esa, Allah yang Maha Perkasa. Dan pada saat hari kiamat Allah yang menguasai, Allah yang punya kekuatan, yang keperkasaan, maliki yaumiddin. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, al-qahhar itu disebutkan dalam konteks menetapkan keesaan Allah. Dalam sifatnya Allah uluhiyah, sebagai Tuhan yang disembah. Kul innama ana mungdiru wa mangfin min ilahin illa wahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Allah yang wahidul qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi keperkasaan Allah itu dalam konteks ayat ini itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang pantas diibadati. Hanya Allah yang pantas disembah, diibadati, ditaati aturannya, dicintai dan sebagainya. Seperti dalam kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya, ini ada di surah As-Sad ayat 65. Ayat 66 itu ditegaskan lagi, Allah yang wahidul qahhar tadi
adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tuhan yang mencipta mengatur langit dan bumi dan di antara keduanya. Dan dialah Al-Aziz. Dialah yang maha perkasa, Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Oke, saya teruskan aja waktunya. Poin yang kelima, Al-Qahar, itu disebutkan dalam konteks menerangkan kemahasucian Allah dari segala bentuk kesyirikan. Wahidul Qahar, satu-satunya yang Al-Qahar, yang perkasa. Artinya tidak ada yang lain yang perkasa. Tidak ada lain Tuhan yang disembah kecuali hanya Dia. Jadi menghapus, menghilangkan semua kesyirikan. Nanti bisa dikaji di surah Az-Zumar ayat 3 dan 4. Di akhir ayat 4 ditegaskan huwallahul wahidul qahar, Dia Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Terakhir jamaah sekalian, Al-Qahar disebutkan dalam konteks ancaman siksaan bagi kaum musyrik pada hari kiamat saat mereka dihadapkan kepada Allah yang Maha Perkasa, yang tidak ada satupun dari perbuatan atau kejahatan mereka luput dari pengetahuannya. Jadi dalam hal ini keperkasaan Allah itu ditunjukkan dengan kekuasaan Allah ketika menghisab, apalagi menghisab yang kufur, yang syirik, yang dia menuhankan selain Allah. Padahal sudah ditegaskan di banyak ayat tadi, Al-Wahidul Qahar, satu-satunya yang perkasa, Allah Maha Esa, Maha Perkasa. Surah Al-Mu'min 16-17. Yang 16 kita lihat, yaumahum barizuna la yahfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, bangkit dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi dari sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini ketika dibangkitkan? Ya. Kemudian ditegaskan milik Allah yang Maha Esa. Limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Sehingga di surah Al-Fatihah kita tegaskan ayat Maliki yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan, dan satu-satunya yang menunjukkan keperkasaan, kekuasaannya, kekuatannya pada hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita perkuat tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Allah Wahidul Qahar, Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.